Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah bisa dimulai ya, ibu-ibu? Ya. Hari ini di hari yang luar biasa teduh ya Bu ya. Ada gerimis, suasananya gelap-gelap gimana gitu. Ini cocok banget sama pembahasan kita pada hari ini yang agak ngeri-ngeri sedep ya Bu ya. Tahu nggak Bu kita mau bahas apa? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Oke, seperti biasa kita salawatan dulu bareng-bareng ya Bu ya. Ya. Semua ibu-ibu di sini untuk salawat ini udah hatam ya, bareng ya. Astagfirullah. Monggo Bu. Rabbana Astagfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafini amalan sholihan. Bareng-bareng ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyafli madarati afatayaji rabbal alamin ya uhairal judi wal karomi ya uhairal judi wal karomi ngawiti ingsun nglarang singiran kelawan puji maring pangeran kan paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji sarengan kerpinten dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dewe gak dikataake yen isih kotor ati akale yen
gampang kabujuk, nafsu angkep dunya, iri lan meri sugiye tangga, mula atine peteng lan nista, mula atine peteng lan nista. Ayo sedulur jeng lalekake wajib ngaji ngandhelake iman tanggise, bagus sesamu mulya matine, bagus sesamu mulya matine. Kang aran soleh bagus atine, karena mapan seringan mune, laku tarekat lan marifate, uga hakikat manjing rasane, uga hakikat manjing rasane. Masih semangat ya Bu ya? Ya, masih lumayan panjang. Yuk. Al-Qur'an Karim wahyu minul ya, tanpa tinulis bisa diwajah, iku wajangan guru was kita, dentan cepake injaro dodo, dentan cepake injaro dodo, kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan kabeh jeroan, mukjizat Rasul dadi pedoman, minangka dalan manjinge iman, minangka
ayem rumangsa aman dununge rasa. Kok hilang Bu suaranya? Kebanyakan ya. Sabar nerima najan pas-pasan kabeh tinadir saking pangeran, kabeh tinadir saking pangeran. Kelawan kanca dulur lan tangga kang padha aja dersila iku sunai Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Nabi Muhammad panutan kita. Ayo nglakoni sakabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asal tata zahire ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga pulese utuh mayite uga pulese. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, syair yang luar biasa indah ini ya, gak mungkin bisa tertulis dan kita nikmati saat ini kalau yang bikinnya itu tidak merasakan, tidak melewati dan tidak sayang kepada kita manusia di sini gitu. Ini semua merupakan rangkuman ya. Jadi di mana dari awal sampai akhir itu dijelaskan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti kita wusul ilallah, supaya nanti kita matinya enak. Ini kurang lebih luar biasa, sangat dalam sekali. Ini insya Allah merupakan ciptaan dari Kiai Haji Muhammad Nizam Al-Sofa LC, pemangku pondok pesantren Ahlus Sofa wal Wafa, tapi dipopulerkan oleh almarhum waliullah ya tercinta Gus Dur. Mari sama-sama kita kirimkan Fatihah dulu ya Bu ya untuk beliau ya. Semoga pesannya gak hanya nyampe ke kita, tapi juga kita mampu menerapkan apa-apa yang diterangkan di sini ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu yang insya Allah disempurnakan, maksud saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebelumnya saya mau bilang bahwa biasanya Bu, kalau kita ngaji begini ya Bu ya, kita ngaji batiniah, kita ngaji dalam gitu ya, itu biasanya kebanyakan itu yang ngaji itu laki-laki Bu. Kebanyakan yang ngaji itu kaum pria ya Bu ya. Iya. Untuk wanita ini sendiri, wallahu a'lam, alhamdulillah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diamati, sekali lagi saya mohon maaf, tidak ada maksud menggurui, tidak ada maksud apapun. Tapi ketika saya perhatikan di sini, ini merupakan insya Allah pujian ya Bu ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada ibu-ibu semua di sini, bahwa Allah tuh mau bilang wanita yang ada di desa Saragan ini, semua ibu-ibu ini luar biasa, merupakan wanita pekerja keras ya Bu ya. Iya. Merupakan wanita yang ibu tuh bisa ambil alih semua pekerjaan kepada ibu-ibu sendiri. Jadi kalau kita mengamati maksudnya di sekitar kita gitu, apalagi khususnya daerah ini, kadang saya bertanya-tanya, ya Allah, kenapa kok saya diizinkan gitu untuk menyampaikan ini gitu? Karena apa? Karena hal-hal yang disampaikan ini itu biasanya banyaknya itu kepada kaum pria gitu ya Bu ya. Tapi ketika ditelusuri bahwa oh subhanallah ya, desa ini, tempat ini, ibu-ibunya, kaum wanitanya itu adalah kaum wanita yang luar biasa sangat pekerja keras ya Bu ya. Bahkan banyak ibu-ibu di sini yang seperti mengambil alih fungsi dari suaminya ya Bu ya. Iya. Ya enggak Bu? Iya. Tapi itu tandanya bahwa kita semua di sini wanita-wanita strong ya Bu ya. Wanita-wanita kuat. Biasanya mungkin suaminya yang nasehatin ke ibu-ibunya, karena ini semuanya yang memang takdirnya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diizinkan ngaji di sini, kita yang pelan-pelan kasih tahu ke suami ya, masing-masing ya Bu ya. Iya, karena nggak semuanya diberi tahu gitu. Kalau kita dikasih tahu begini ya berarti alhamdulillah Allah itu sayang banget sama kita gitu. Pada hari ini pendalamannya cukup pembahasannya lumayan dalam ya Bu ya. Saya juga agak takut-takut ini nyampainnya, gemeteran juga saya. Tapi seperti biasa, sebelum menyampaikan apa-apa yang mungkin harus disampaikan, munajat terlebih dahulu, minta petunjuk. Ya Allah, apa yang harus disampaikan pada minggu ini gitu. Itu ketika minta banyak sekali Bu hal-hal yang harus disampaikan, tapi ujung-ujungnya ke materi ini. Kenapa? Karena ini sudah dirasakan dan diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah banyak yang mengalami gitu ya, dengan secara sadar maupun secara tidak sadar. Saya diingetin Bu, kita belum kirim ini dulu ya, Fatihah dulu ke Kanjeng Nabi. Khususan ila hadirati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh para pengikutnya dan umatnya, sahabat kerabat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mohon sampaikan apa yang memang seharusnya disampaikan dan tahan yang tidak. Jadi siap ya Bu ya? Ya, serius ini. Kalau kita ngaji kayak gini nggak ada yang itu ya Bu ya, serius semua ya Bu ya. Iya, ini udah nyentuh ranah batin ya, ini udah dirasakan. Apa-apa yang disampaikan yang memang kejadian gitu, adanya begitu. Apa-apa yang sudah diterangkan ya saya kembalikan lagi kepada ibu-ibu semua di sini untuk memperhatikan, kemudian memaksimalkan olah pikir, olah rasa, dan olah semuanya ya Bu ya, zahir ya. Ya, jadi kita sinkronkan sama-sama
pikiran, hati terutama, kemudian badan zahir semuanya. Mudah-mudahan kita semua di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dibimbing, dan ibu-ibu di sini bisa menjadi ahli surga ya Bu ya. Ya, orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Senyum dulu dong Bu. Iya, senyum dulu dong Bu. Udah capek ya Bu ya. Ya. Gini. Jadi menjadi manusia itu tidak mudah ya Bu ya. Ya. Selain kita harus mampu menahan hawa nafsu kita sendiri, kita bergelut dengan kenegatifan yang ada pada diri kita sendiri, kita itu juga digoda oleh apa Bu? Iblis. Apalagi jin fasik, syaitan dan lain-lain yang menggoda dan menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Ini banyak banget, tapi karena di sini kayaknya kelamaan kalau saya sampai semuanya. Jadi yang penting-pentingnya aja ya Bu ya. Iya. Ya, dikit-dikit gitu ya. Yang penting masuk gitu. Sebenarnya begini Bu. Kalau kita tahu ya, iblis itu adalah makhluk yang lebih dahulu beriman kepada Allah ya. Kalau ditanya tentang zikir, mereka lebih pintar Bu daripada kita. Kalau ditanya tentang ibadah, mereka lebih tahu ibadah-ibadah apa, kayak gitu. Tapi karena mereka merasa diri mereka itu lebih, dan mereka merasa bahwa nauzubillah min dzalik ya, kami itu pemimpin, kami nggak mau tunduk sama Adam, gitu ya Bu ya. Kami itu pemimpin, kami diciptakan lebih dahulu daripada manusia, gitu. Jadi mereka merasa dirinya paling benar. Nah, jadi kalau kita kan belajar ya Bu ya, kalau kita ngerasa diri kita paling benar berarti kita itu udah nyerap sifatnya itu. Jangan sampai ya Bu ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian karena tidak mau menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, maka dilaknat oleh Allah. Nah, ini adalah hal-hal penting yang wajib nih, kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, wajib kita ketahui. Perhatikan godaan-godaannya. Ini juga nasihat buat saya pribadi Bu. Jadi cara iblis, jin, fasik yang menggoda manusia itu, pertama adalah merusak hubungan rumah tangga antara ibu dan suami. Nah, hati-hati di situ. Makanya kalau kita yang udah ngaji begini, maksudnya gini, kita tidak merendahkan siapapun ya, sekalipun itu suami kita sendiri ya Bu ya. Tapi yang namanya ilmu kalau nggak dicari kan nggak dapet ya Bu ya. Iya, belum tentu suami ibu kan paham. Nah, sekarang kan ini ibu yang paham nih. Jadi kalau misalnya ya ibu sama suaminya lagi ada cekcok gitu ya, atau berantem atau gimana gitu. Karena kita yang udah paham, jadi kita yang ngalah ya Bu ya. Iya, kita yang sabar gitu, kita yang ngalah. Kenapa? Karena kalau seandainya misalnya ada suami istri kemudian berantem gitu ya Bu ya, sampai terjadi perceraian, itu yang namanya iblis Bu, jin fasik, ketawa tepok-tepok, hahaha, aku menang, begitu, bener, hahaha, aku bisa ngerjain manusia, gitu, hahaha. Nah, semakin mereka berhasil bikin kita terjerumus Bu, mengadu domba, kemudian membuat pasangan suami istri itu pecah gitu ya. Mereka itu kekuatannya makin luar biasa gitu. Dan kemudian mereka itu makin merasa tinggi gitu, makin merasa manusia nggak ada apa-apanya gitu ya Bu ya. Nah, ini saya kasih tahu kuncinya. Jadi di sini kenapa Allah itu menghalalkan perceraian tapi sangat membenci perceraian. Ya, kenapa Ibu? Ayo, tahu nggak? Karena pernikahan itu merupakan ibadah yang menjadi penyempurna ya Bu ya. Iya. Kalau misalnya antara orang single atau yang belum menikah dengan yang sudah menikah, nilai ibadahnya itu beda Bu dengan yang sudah menikah. Ya, di sini ada dalam hadis ya, ini Muaz bin Jabal radhiyallahu an berkata, salat yang dikerjakan oleh orang yang sudah berumah tangga itu lebih utama daripada 40 kali salat yang dikerjakan oleh orang yang tidak atau belum berumah tangga. Ya, jadinya kalau misalnya kita
ya gimana ya, kadang kan namanya iblis, jin gitu kan gak kelihatan ya Bu ya. Ya, kalau kita lagi bertengkar atau apa, kita ingat bahwa waduh ini ada yang menggoda ini gitu. Udah sabar gitu. Kalau bisa pelan-pelan kasih tahu juga ke pasangan. Kita nggak boleh loh berantem kayak gini. Nanti ada yang tepok-tepok. Mau nggak Bu ditepokin? Ibu kalau ngelihat serem loh Bu. Tahu nggak Bu? Mau saya kasih tahu nggak kayak apa ciri-cirinya? Kalau yang tingkatannya udah kayak gitu ya, udah aduh nauzubillah min dzalik, iblis itu tinggi, besar, gede banget, terus ada tanduknya, matanya itu merah menyala-nyala kayak gitu, dan ada taringnya kayak gitu. Itu kalau Ibu lihat bener-bener yang udah ngibrit kali ya, lari kali ya. Serem ya. Ya, serem gimana ya? Dia pernah lihat. Saya bisa cerita ya karena udah lihat Bu. Iya. Kan gini, gimana ya ngomongnya? Tadi dulu ya Bu, saya saring dulu. Kalau misalnya ada seperti ini berat juga sih harus disampaikan, tapi kita semua harus tahu di sini supaya kita nggak tergoda gitu ya Bu ya. Supaya nanti golongan kita manusia tuh banyak yang baik gitu loh. Supaya golongan kita nanti manusia banyak yang bener gitu, nggak ikut sama golongan mereka gitu Bu. Jadi kan kalau misalnya ada orang gitu yang misalnya minta tolong gitu, ketika dilihat ternyata ada gangguan gitu ya Bu ya, gangguan dari hal yang negatif gitu. Kemudian oh ini ada hubungannya dengan, biasanya kalau yang bersekutu dengan iblis dan sebagainya, satu mencari harta yang apa Bu? Tidak halal. Kemudian yang kedua dikerjain sama orang, tahu ya Bu ya, teluh, santet dan sebagainya. Kemudian apalagi ya? Yang ketiga itu tadi di hubungan rumah tangga seperti itu. Dan makanya di sini seringkali kita kaji bahwa kita harus membaca Al-Quran, beribadah, melakukan segala sesuatu. Niatnya apa Bu? Wajib lillah karena Allah. Karena kalau tidak lillah karena Allah itu sangat gampang sekali dimasuki dan disusupi. Kayak gitu Bu. Jadi kalau Ibu mau baca Quran, monggo baca niatnya lillahi ta'ala. Setelah itu baru misalnya mau minta ya boleh minta, tapi pada saat membaca itu ya udah gitu, baca aja, fokus. Karena bahayanya kalau sudah disusupi, ya tahu sendiri ya Bu ya. Jadi yang mengendalikan bukan lagi diri kita pribadi gitu. Makanya banyak orang-orang badannya manusia, tapi sifat sama wataknya apa Bu? Ya begitulah ya Bu ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian lanjutannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, menikahlah kalian karena ibadah sehari saja setelah menikah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Makanya mereka tuh seneng banget memisahkan orang yang sudah bersatu gitu. Karena jadi orang-orang ibadahnya itu nilainya jadi turun ya Bu ya. Harusnya yang 40 kali lipat, harusnya yang perbandingannya ribuan, jadi kacau balau. Dan mengapa kalau misalnya banyak yang orang konsultasi gitu ya, kemudian tanya untuk masalah rumah tangga ini, saya tidak pernah menyarankan untuk bercerai atau berpisah. Karena apa? Ujiannya setelah ini lebih-lebih luar biasa Bu. Kenapa? Saya ngomong begini karena saya wanita, saya pernah merasakan dan saya tidak ingin wanita-wanita lain itu merasakan apa yang saya rasakan gitu. Jadi saya pengen kurang lebih seperti ini, jalannya begini, baiknya begini gitu loh ya Bu ya. Ya, jadi kalau di sini siapapun misalnya kalau bisa jangan sampai mengambil jalan perceraian, jangan sampai ngambil jalan putus, karena selain merugikan dan melukai kedua belah pihak, kita juga dihore-hore sama iblis gitu ya Bu ya. Iya, ingat itu lagi, pokoknya harus ingat. Oh iya, nggak bisa gitu, manusia kita sudah tahu, kita udah belajar diri kita, sebenar-benarnya diri kita, kita paham posisi kita di dunia, itu adalah sebagai pembanding ya Bu ya. Ya, karena nggak mungkin baik dikatakan baik kalau tidak ada yang buruk. Nggak mungkin kita bisa melihat putih kalau tidak ada yang hitam ya Bu ya.
Iya, di satu sisi kita wajib bersyukur karena kita diciptakan sebagai manusia. Yang manusia itu bukan boleh ya. Yang manusia itu masih diberikan waktu panjang ya Bu ya, sampai akhir zaman untuk bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau bangsa mereka itu kan udah nggak ada lagi pertaubatan ya, bahkan bukan nggak ada tapi nggak mau. Jadi kalau orang yang udah tahu diri kita salah terus kita nggak mau taubat, jangan sampai gitu kita masuk ke golongan seperti itu. Nauzubillahi min zalik. Ini saya cerita kayak gini, nanti yang ngintip-ngintip banyak loh Bu. Awalnya beda nggak Bu? Berat. Serius ini Bu, itu bohongan. Aduh, wallahu a'lam bishawab. Itu satu ya Bu ya. Jadi hati-hati, ingetin anaknya, terus menantunya, semuanya kalau bisa bagaimanapun caranya dipertahankan ya. Kecuali kalau memang sudah berhubungan dengan fisik gitu ya Bu ya. Misalnya kalau disiksa ya masa iya mau dibiarin aja gitu kan. Ya enggak gitu juga ya Bu ya. Harus kesepakatan kedua belah pihak dan menerima konsekuensinya. Dan ingat, ujiannya setelah berpisah itu lebih besar Bu gitu. Karena saya sering kali bilang bahwa mungkin saya itu suruh ngerasain dulu supaya saya bagikan ke ibu-ibu semua di sini biar yang lain gak ikut merasakan gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah mengadu domba manusia. Ketika kita lihat banyak di berita, di TV, di mana gitu ya, Ustadz A sama B gitu ya. Kemudian ini sama ini. Aduh, pokoknya udah adu mulut, adu persepsi, adu pemikiran, adu kepinteran. Kita jangan sampai ikut. Karena kalau kita ikutan terbawa emosi, ikutan terbawa bahwa ini harusnya begini, ini, itu kita udah masuk ke dalam ranah adu dombanya iblis. Banyak yang gak paham. Kebanyakan manusia banyak yang ya cuma ikut-ikutan aja ya Bu ya. Aduh, ternyata jadi manusia itu gak gampang Bu. Musuhnya yang nyata ya ada, yang gak nyata juga banyak, lebih banyak banget. Nauzubillahi min dzalik ya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau kita lagi punya kesel-kesel gitu ya Bu ya, baik sama suami, sama anak, sama saudara, sama semuanya, kita yang udah paham, diem. Kalau kita nggak sanggup ya diem dulu gitu ya Bu ya. Ya daripada kita diteprok-teprok gitu ya. Udah diem, habis itu kita mulai cari waktu dulu ngobrol. Kita tuh gak boleh loh kalau misalnya berantem begini, nanti ada yang lebih seneng loh kayak gitu. Kalau manusia kan biasanya gak ngerasain ya Bu ya. Iya. Itu kalau udah nyusup ya Bu, masuk ke misalnya tubuh manusia, ke rongga-rongga dada, ke semua segala macam. Makanya jangan heran kalau kita lihat misalnya manusia yang dia mungkin gak pernah ibadah gitu ya Bu ya, jarang ngaji atau gak pernah apa, emosinya luar biasa, kemudian saya gak bisa jelasin, Ibu paham ya? Ya. Selanjutnya, itu tadi yang merasa paling benar. Makanya sebagai manusia, Syekh Abdul Qadir senantiasa mengajarkan bahwa kita tuh harus merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan makhluk, maksudnya di hadapan Allah ya Bu ya. Iya. Kita tidak boleh menghakimi manusia karena sebab zahir saja yang kita lihat, karena yang tahu sedalam-dalamnya hati manusia, batinnya manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu. Kemudian itu hal-hal yang penting ya Bu ya. Kalau untuk Qurannya, di sini ada Quran surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Saya bacakan artinya. Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kita udah mencoba lurus, kita udah berusaha sekuat tenaga, tetap mereka berjanji untuk menghalang-halangi. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, belakang mereka, kanan, kiri. Ini sudah pernah dijelaskan ya, mengapa kita jaga juga dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Baca apa Bu kemarin Bu? Ta'uz. Kemudian pokoknya ingat selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur. Jadi
kalau kita kurang bersyukur, kita bercermin juga ya ke diri kita pribadi. Jangan-jangan kita kemakan nih sama godaannya yang negatif-negatif itu gitu. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian bagaimana cara terhindar dari godaan dan bujuk rayunya? Yang pertama, kuncinya adalah ini sudah dibilang tadi ya. Niatkan segala sesuatu dalam beribadah hanya ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Sebab jika niatnya berbeda, maka mudah dibaca ya Bu ya. Mereka itu bisa baca energi sama frekuensi kita gitu. Saya bilang kayak gini, ya dipercaya monggo, enggak ya nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, tapi buat apa sih saya ngomong kayak gini kalau misalnya itu nggak ada gitu, buat apa gitu? Saya juga mau ngapain gitu? Saya sini cuma nyampain aja supaya kita semua di sini tuh paham bahwa kita tuh jadi manusia tuh gak cuma begini gitu. Kita tuh jadi manusia tuh harus tahu tujuan kita di bumi buat apa, kita di bumi ngapain. Kita harus nyari bekal yang banyak buat supaya nanti kita kembali ke akhirat kita siap ya Bu ya. Supaya nanti kita kembali ke alam sana kita jadi manusia yang benar-benar gitu. Jadi manusia. Jangan sampai kita nyesel di sana. Jangan sampai kita ngerasa oh iya harusnya dulu aku begini. Oh iya harusnya aku dulu begini. Karena di sana Bu, itu sering banget kita bahas bahwa kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai ya. Ini tolong dikasih tahu juga ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya. Kalau milih idola itu hati-hati ya Bu ya. Ya, pilihlah idola yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak contohnya, ada para nabi dan rasul, para ulama seperti Syekh Abdul Qadir, Imam Ghazali, kemudian yang perempuan juga banyak ya Bu ya. Kemudian betapa sabarnya Nabi Ayub, kemudian gigihnya Nabi, semua para nabi yang gak bisa diucapkan gitu ya. Jangan sampai ketika pada hari itu tiba, kemudian dibangkitkan, dikumpulkan. Begini Bu analoginya. Jadi ini nanti misalnya ada golongan kanan ya, ini ada golongan kiri gitu. Ketika tahu-tahu seseorang itu maksudnya kelompok ini mengidolakan yang negatif gitu ya, nggak sesuai atau tidak mengidolakan yang dekat dengan Allah gitu. Pada saat nanti mereka semua tuh langsung kayak saling salah menyalahi gitu. Satu kelompok kumpul, ini dulu kan aku di dunia ikut kamu gitu. Kok sekarang bagaimana gitu? Terus ketuanya cuma bilang gini, saya tidak pernah nyuruh kamu loh ikut saya gitu. Saya aja nggak bisa menyelamatkan diri saya sendiri, apalagi nyelamatin kalian gitu. Ya udah itu tinggal pasrah, jangan sampai kita kayak gitu. Karena kalau udah di sana itu nggak ada lagi yang bisa diperbaiki, nggak ada lagi yang bisa susah Bu diungkapkan, nggak ada lagi yang bisa dilakukan gitu. Dan beruntunglah golongan-golongan kanan yang pada saat kita hidup di dunia seperti ini, ibu-ibu semua di sini, alhamdulillah sering datang ke pengajian ya Bu ya. Pengajian manapun, apapun, seperti apapun, yang penting niatnya lillah, mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kita dikumpulkan dengan orang-orang yang sama gitu ya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, dengan membaca banyak salawat Nabi. Karena kalau mereka itu kan iri ya Bu ya sama manusia, jadi nggak suka kalau Nabi Muhammad itu dikirimkan salawat gitu. Jadi kita harus banyak-banyak bersalawat, banyak-banyak membaca zikir tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya pesan yang penting, saya ngelihat raut wajah ibu-ibu kayak udah pada lelah ya Bu ya. Ya. Ini salah satu pesan penting juga ya Bu ya. Sabda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Al-mar'u ma'a man ahabba, yang artinya seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Nah, mari kita baca di sini.
Di sini dalam buku Hakikat Ruh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ruh yang telah tertahan di bumi, ia tidak bisa naik ke al-malaul a'la. Ini adalah ruh yang hina dan terikat dengan bumi. Kita udah belajar ya Bu ya, bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang masih apa Bu? Yang nyangkut, masih nyangsang. Kita udah kasih tahu bahwa yang bisa kita lakukan, kita bantu sebagai manusia, mendoakan, kirimkan Fatihah, juga salawat Nabi, dan mudah-mudahan kita menyusul husnul khotimah. Kemudian ruh yang memiliki sifat bumi tidak akan berkumpul dengan ruh yang memiliki sifat langit, sebagaimana keduanya tidak bisa berkumpul ketika berada di dunia. Jiwa yang selagi di dunia tidak mau mencari ma'rifat tentang ruhnya, tidak mencintainya dan tidak mengingatnya, tidak merasakan kebersamaan dengannya, dan tidak taqarrub atau mendekatkan diri kepadanya, itulah jiwa yang memiliki sifat bumi. Setelah berpisah dengan bumi, tidak akan beralih dari bumi itu. Kemudian sebaliknya, jiwa yang mulia selagi di dunia senantiasa mencintai Allah, menyebut namanya, mendekatkan diri kepadanya, dan merasakan kebersamaan dengannya. Setelah ruh itu berpisah dari jasad, ia akan berkumpul dengan ruh-ruh lain yang memiliki sifat yang sama. Seseorang bersama orang lain yang dicintainya di alam barzah dan hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi yang paling penting di sini adalah kita nggak boleh takut ya Bu ya. Kalau saya bilang kayak gini, bukan saya nakut-nakutin ibu, bukan. Tapi kita harus meyakini bahwa tidak mungkin ada ciptaan atau makhluk yang mampu mengalahkan Sang Pencipta. Kalau Tuhan tidak ciptakan mereka atau tidak mengizinkan mereka ada, mereka pun tidak akan ada ya Bu ya. Tapi semua karena maha baiknya Allah aja. Iblis yang udah jelas-jelas salah aja masih diizinkan oleh Allah, umur panjang, punya kekuasaan. Apalagi yang kita manusia, yang jika kita bertakwa, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya kalau kita deketin yang punya, apa sih yang nggak dikasih gitu ya Bu ya? Iya. Kalau kita deketin Allah Subhanahu wa taala, kita fokusnya ke Allah, apa yang Allah punya insya Allah itu dikasih, selagi itu baik dan manfaat buat kita. Allah lebih tahu, sedangkan kita nggak tahu apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang ada di Al-Quran itu telah dijelaskan. Semua yang ada di Al-Quran itu telah benar-benar apa-apa yang disampaikan di sini, ya memang apa-apa yang dipraktekkan sendiri ya Bu ya, apa-apa yang memang sudah dilewati gitu. Jadi gak bisa sembarangan saya asal ngomong menyampaikan ke ibu, kalau dirasa ini harus disampaikan dan penting, ya memang seperti ini gitu. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih seperti itu. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 200 pun di sini dijelaskan, dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Satu lagi nasihatnya Syekh ya Bu ya. Mudah-mudahan kita dilembutkan hatinya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ilmu. Wahai murid-muridku, kenalilah Allah, jangan sampai kalian tak mengenalnya. Taatilah Dia, jangan sampai kalian mendurhakainya. Turutilah Dia, jangan sampai kalian menentangnya. Ridhoilah ketetapannya, jangan sampai menolaknya. Kenalilah Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Dia adalah zat pencipta yang maha memberi rezeki. Dia zat yang maha pertama dan akhir. Dia zat yang maha zahir dan maha tersembunyi. Dialah zat yang melakukan apa saja yang dikehendakinya
sebagaimana firman-Nya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanya. Kita yang bakalan ditanya, Bu. Kita di sini ngapain, lagi apa, kemudian niatnya apa, itu semua ditanya. Kemudian, muridku, beramallah dengan hikmah dan ilmu Allah. Jangan pernah keluar dari titahnya. Jangan lupa janjinya. Lawanlah hawa nafsumu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sungguh pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Yang paling penting di sini, murnikanlah Al-Qur'an dengan mengamalkannya. Jadi apa-apa yang sudah diterangkan, apa-apa yang sudah kita pelajari melalui Al-Qur'an, insya Allah semua adalah petunjuk, di mana yang paling penting di sini kita mengamalkannya ya Bu ya, supaya kita paham esensinya, kemudian kita mendapatkan hikmahnya dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu sedikit sedangkan pengamalan itu banyak. Maka berimanlah kalian kepada Al-Qur'an. Luruskanlah hati, beramallah dengan anggota tubuh kalian. Sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu. Masih ada waktu sampai jam 4, gak apa-apa ya Bu ya. Kita itu dulu tawasul dulu seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Udah nggak apa-apa Bu. Subhanallah. Subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zata arsy, walhamdulillah misal zalik, wa la ilaha illallah misal zalik. Subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zata arsy, walhamdulillah misal zalik, wa la ilaha illallah misal zalik. Subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zata arsy, walhamdulillah misal zalik, wa la ilaha illallah misal zalik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Khususan ila hadiratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila hadirati seluruh malaikatul mukarrabun, khususan Jibril, Mikail, Israfil yang ada pada zahir wal batin, diri ibu-ibu semua, masing-masing kita semua yang ada di sini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila hadirati seluruh para sahabat Nabi, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, seluruh para anbiya wal mursalin dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus
khususan Rasulul Azmi Habibullah Khalilullah Kalamullah Ruhullah Najiullah. Seluruh para wali songo khususan Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gresik, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Derajat, seluruh para habaib, seluruh para sholihin, seluruh para alim ulama, seluruh leluhur suci desa ini, seluruh para penghuni kubur yang ada di pekuburan Saragan, Sikepek, Perembun, Mirit, Perembun, dan sekitarnya. Terangkan kuburnya, ya Allah, amin. Mudahkan hisabnya kelak, amin. Ringankan siksaannya bagi yang mendapatkan siksa. Jadikan sebagai pelajaran bagi kita umat manusia yang masih hidup di dunia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khususan ila hadirati ila ruhul jasadi untuk seluruh makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin, makhluk apapun itu yang hakikatnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususan summa ila nafsi, nama ibu silakan disebutkan. Khususan semaila arwahi, orang tua yang telah mendahului. Dan untuk seluruh alam malakut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Pesan saya ibu-ibu, pahami semua materi-materi kita ini yang setiap hari Jumat ini dengan hati ya Bu ya. Iya, pahaminya dirasa ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bagi pemerintah kuliah sampai Mbak Linda, kemudian ada manfaat di sini. Selanjutnya acara biasalah kumpul tetap, Bobi dengan sebelumnya secara macam-macam, kerana mengumpulkan terima dari itu kanti akan sambil secara bodoh. Alhamdulillah, doa tutup itu ya. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pengumuman itu guys, Jumat Mulia pengawasan wonten Karangtengah Timur.